Selamat sore saudara, selamat datang dan selamat berjumpa, happy Sunday, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di in-person worship di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Service. Begitu juga selamat sejahtera bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dengan streaming. Nah saudara, marilah kita bersukacita. Oleh karena ini adalah harinya Tuhan, kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karenanya. Saudara, judul pada sore malam ini adalah The Doubting Thomas, keraguan Thomas. Nah, apa maksudnya saudara? Aplikasinya untuk kita sore ini, marilah kita dengan berperhatian, kita akan menerima firman Tuhan nanti. Saudara, marilah kita beribadah kepada Allah, sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah. Allah Bapa Surgawi, seluruh kemuliaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan memulainya dengan opening prayer. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu Tuhan, di mana kami boleh dikumpulkan kembali ke dalam rumah-Mu. Begitu juga kepada saudara-saudara kami yang streaming ibadah ini, berkati Tuhan agar ibadah ini boleh menjadi meaningful di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyukakan hati-Mu ya Allah, dan berkati Tuhan agar ibadah ini boleh menjadi sesuatu pernyataan hidup kami, kesetiaan kami kepada Dikau saja. Terima kasih Tuhan atas penghantaran-Mu di hari-hari sebelumnya, sehingga memungkinkan kami untuk berkumpul bersama-sama dan bersembah sujud kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita masuk dalam Singspiration. Untuk lagu yang pertama kita akan menyanyikan Ajaiblah Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Kami yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kita masuk lagu yang kedua, Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita atasmu di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku,
Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita masuk lagu yang ketiga, In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing. In His time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just as you say. In your time, in His time, in His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do as you say. In your time. Jemaat sekalian, kita memasuki responsive to call, panggilan beribadah. Pujilah Allah dan sembahlah Dia di dalam tempat yang kudus. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan oleh anugerah dan kebesarannya. Pujilah Allah dengan sangkakala, pujilah dengan bunyi kecapi. Dalam persekutuan Roh Kudus, rayakan dengan tarian dan mazmur. Berbakti dan bersembah Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, bersama kami menyembah dan bersyukur Kristus Yesus telah bangkit bagi umatnya. Kita tetap berdiri, kita menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 282, bait 1, 4, dan 5.
Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendaknya dan hidup dalam roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Begitu umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka menghayati kuasa Roh Kudus, iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Saudara, silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Allah dengan berdoa bersama-sama. Setelah itu dilanjutkan dengan individual prayer in silence. Saudara, mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, dengan penuh syukur kami rayakan harinya Tuhan. Berkatilah sujud sembah kami sebagai anak-anak tebusan yang Dikau perkenankan. Allah Maha Pencipta, Kristus Yesus yang telah bangkit, kami datang hari ini bagi Tuhan untuk memuliakan dan menyembah Dikau, baik dengan bibir dan sukacita di hati kami. Namun sering kami datang kepadamu, Tuhan, dengan penuh keraguan, serta kekhawatiran yang melanda hidup kami, juga dengan semua pergumulan hidup yang merisaukan kami. Hembuskanlah api kemuliaan Roh Kudus, yang memberi damai kami damai sentosa serta hati yang diperbarui. Ajarkanlah kami setia akan janji firman Tuhan dan menjadi murid-Mu yang penuh kasih serta dapat saling menopang satu dan lainnya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah Bapa Maha Pemurah, marilah kita senantiasa memasyurkan dan memuji namanya, yang karena kasih karunia Kristus Yesus, yang oleh kematian dan kebangkitannya, kita dipanggil menjadi umat kesayangannya. Kita dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan, bahkan kita mendapatkan pengharapan baru bersama di dalam Allah Bapa kita. Saudara, dengan pertolongan Roh Kudus diantaranya kita kepada jalan terang dan jalan kebenaran, maka pemeliharaan Bapa tak berkesudahan diberikannya kita nafkah, sandang dan pangan untuk yang setia dan hidup tulus
sesuai dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita senantiasa dari hari ke hari mengikuti jalan terang itu, Kristus Yesus, Juru Selamat semesta. Saudara, terpujilah Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus, yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Kita tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian persiapan dari NKB 87 bait 1, 2, dan 3. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Raja-Mu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya,
sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan pertama firman Tuhan sore ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita segera akan lanjutkan pembacaan yang kedua dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Pembacaannya panjang Saudara, tapi baiklah kita perhatikan dengan hati-hati atas makna di dalam tema sore ini adalah The Doubting Thomas, keraguan Thomas. Saudara, mari kita mulai membaca bergiliran Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat,
namun percaya. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa mengawali pemberitaan firman pada sore ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sumber segala kasih, mohon Tuhan anugerahkanlah agar firman yang kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah untuk kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menyatakan pada waktu Yesus menjumpai murid-muridnya, Shalom Aleichem, yang artinya damai sejahtera untukmu, sampai beberapa kali. Kemudian terimalah Roh Kudus. Ayat 21-22. Sabda Yesus yang pertama kali atas Paskah kebangkitannya. Dan begitu pula sabda Yesus untukmu dan aku pada sore hari ini. Saudara, lihatlah saja di situ. Di dalam kehadiran Yesus, murid-muridnya diberi pencurahan kepenuhan Roh Kudus. Demikian juga saudara, engkau, aku yang percaya beriman kepadanya, kita diberikan kepenuhan Roh Kudus juga. Sehingga dengan demikian kita dapat mengerti semua rahasia Allah yang dibentangkan oleh Yesus dan diingatkan kembali oleh Roh Kudus tersebut. Saudara, tetapi beda halnya dengan Thomas. Setelah murid-muridnya memberitakan pada dia dengan penuh sukacita bahwa mereka telah melihat Yesus sendiri yang bangkit itu, Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 25. Ia membutuhkan fakta, saudara. Ia membutuhkan realita. Padahal anugerah Allah itu diberikan dan dinikmati oleh karena iman. Kita pun tidak ada yang melihat sosok Yesus yang begitu nyata. Betul, saudara? Hanya dalam iman kita mengetahui, kita mengenal, dan kita bersembah sujud kepada Yesus yang telah bangkit itu. Saudara, bukan atas fakta kedagingan saja, saudara. Karena fakta kedagingan itu bisa menjerumuskan orang. Karena itulah Yesus bersabda di ayat 28. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Tetapi saudara, di sisi lain tentu satu dilema. Oleh karena itu pun jangan buru-buru menyalahkan Thomas. Coba kita lihat mekanismenya. Interaksi firman kepada umat itu otomatis bagaimana kasih umat itu dapat mengenali dan berdiri teguh terhadap pernyataan firman sebagai hal yang pribadi. Bahwa Yesus berkata damai sejahtera bagimu sampai 3 kali pada bacaan tadi, saudara, setiap berjumpa dengan murid-muridnya, juga di awal nubuatan Yesus selalu tak henti-hentinya berfirman atas damai dan kesejahteraan yang Dia limpahkan sebagai misi utama hadirnya Sang Mesias di tengah-tengah umat, yaitu memberikan damai sejahtera pada umat yang percaya kepadanya. Di dalam Yesaya, uraian yang pertama adalah dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, Yesuslah Raja Damai. Lukas 2 ayat 14, diberinya damai bagi umat yang diperkenan. Lukas 3 pasal 7 ayat 50, pasal 8 48, pergilah dengan damai. Dan Yohanes 14 ayat 27, di awal penyaliban, damai aku tinggalkan kepadamu.
dari seluruh firman Tuhan, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tak henti-hentinya dinyatakan di situ tentang damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya, saudara. Sekarang di dalam situasi Paskah ini, Yesus sengaja memberikan damai sejahtera dan disertai dengan hembusan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwasanya damai yang Yesus berikan itu, maka engkau mendapatkannya dengan berakar sebagai relations, kaitan dan koneksi hidupmu terhadap Allah. Disinilah kuncinya, saudara. Sampai sejauh manakah akar keimananmu, akar keikatan dan koneksimu terhadap Yesus yang hidup ini. Sehingga dengan demikian, saudara, engkau mendapatkan benar-benar firman-Nya itu, damai sejahtera itu, bagi kebahagiaan umat. Saudara, arti daripada damai sejahtera itu bukan cuma pikiran tenang atau peace of mind. Seperti halnya engkau mempunyai asuransi mobil, engkau merasa aman. Betul, saudara? Engkau mempunyai perasaan peace of mind. Karena apa? Kalau engkau ditabrak atau menabrak, maka saudara sudah di cover oleh insurance itu, yang perbaikannya tentu sangat mahal. Tetapi damai yang Yesus berikan bukan cuma mengcover engkau kalau ada apa-apa, tetapi damai sejahtera itu meliputi hidup yang meaningful, hidup yang penuh arti, hidup yang sentosa sedalam-dalamnya, terlepas daripada semua kekhawatiran yang ada di dunia ini, walaupun kita hidup di tengah-tengah kemelut dunia yang tidak ada damainya ini. Disitulah so powerful, saudara, damai yang Yesus berikan. Yohanes 14 ayat 27, damai yang kuberikan dunia tidak dapat memberi. Damai Kristus menumpas khawatir, damai yang menjamin hidup berbahagia, terlepas dari segala macam belenggu, physical, spiritual, dan terisi di situ pengampunan dosa. Damai yang memberikan jaminan bahwa engkau menjadi satu bangsa umat yang kudus. Damai yang memberikan engkau kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Allah saja. Ayat 19, murid-muridnya khawatir, takut, sehingga mereka kumpul dengan bersembunyi di tempat dengan pintu terkunci rapat-rapat. Artinya apa? Itu artinya mereka menutup hati mereka juga dan bungkam terhadap orang luar atau siapa saja. Sampai pergumulan pribadi pun dibungkam sendiri-sendiri. Padahal seharusnya dicarikan solusi penyelesaiannya. Nah, apabila sudah demikian, maka engkau akan terkunci di dalam ketakutan yang tak henti-hentinya dan tetap murung di dalam kondisi yang tertekan. Saudara yang dikasihi Kristus, engkau sudah menjadi umat tebusan, saudara, milik Kristus Yesus sendiri. Dia sengaja datang mendobrak dan masuk di dalam hatimu dan kehidupanmu yang tadinya tertutup, terkunci tersebut, dan diberikannya kepada kita kemudian the power to make peace and to be a peacemaker. Itu maksudnya, saudara. Kita diberikan the power to make peace and to be a peacemaker. Dengan kuasa Roh Kudus yang dihembuskan bagimu dan aku, yang sekarang Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Jadi semua urusanmu itu menjadi beres, problemmu terselesaikan. Maka seyogianya tidak ada lagi tekanan-tekanan batin atau fisikal yang dapat meruntuhkan pribadimu itu. Sehingga dengan demikian engkau dapat berkata seperti pengakuan terakhir Thomas ayat 28, Yesuslah Tuhanku dan Allahku. Dan itu harus menjadi pengakuan kita sore ini.
Seyogianya sejak dari semula penciptaan manusia, Allah berfirman di Keluaran 19 ayat 5-6. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman Allah, berpegang kepada perjanjiannya, maka kamu akan menjadi kesayangan Allah dan kamu menjadi kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Maka inilah saudara-saudara visi dan misi Paskah, yang perspektif Paskah itu yaitu yang diperkenankan menjadi umat tebusan milik Kristus. Saudara, kita tentunya wajib hidup kudus dan di dalam segala hal, saudara, mempunyai satu perspektif hidup oleh karena anugerah Paskah itu untuk selalu bersaksi dan berlanjut di dalam visi dan misi Yesus sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 5, 9 ayat 10. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah. Saudara bertugas untuk memberitahukan perbuatan-perbuatan besar daripada Kristus Yesus sendiri di dalam lingkup kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saudara, kita harus mempunyai karakter yang baru, pribadi yang baru, yang saleh, yang tidak lagi egois, yang tidak mudah tersinggung, dan yang tidak mudah marah, saudara, mendapat sedikit perkataan yang nyeleneh itu. Saudara, itulah adanya manusia lama, pribadi masing-masing, yang harus ditinggalkan. Sekarang engkau sudah mendapatkan satu pribadi yang baru, the meaningful life. Oleh karena Yesus nyata-nyata memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di hati umatnya satu persatu. Janganlah dengan sadar atau tidak sadar, sebagai orang dunia, saudara tahu, yang malah menjadi satu provokator, berita negatif, dan hal-hal menyepelekan persekutuan, bahkan yang sebagai personal choice saja, saudara, dengan begitu orang terjeblos dengan mendukakan hati Kristus. Engkau tahu, menjadi provokator bukan tidak selalu berarti anti-Christ, saudara, tetapi juga seolah-olah kehidupanmu beriman, mengenal Yesus, tetapi diputar balikan. Bisa saja mengatakan, seperti saudara dengar di mana-mana di tempat kita di sana, bahwa Yesus itu diserupakan. Betul, saudara? Bahwa bukannya Tritunggal Allah kita, tetapi Yesuslah yang Maha Tunggal. Dan banyak lagi yang lain, saudara, engkau dengar itu. Itulah yang dikatakan sebagai provokator. Hati-hati, tangan kegelapan, saudara, kuasa iblis yang berusaha menjatuhkan umat dengan mencoba memakai pikiran yang realistis, yang padahal tidak realita, dan melawan firman Tuhan yang mulia itu. Saudara, sekarang engkau mempunyai status baru sebagai umat yang dimiliki Kristus Yesus saja. Maka engkau harus tampil bagi sesamamu untuk saling membagi kasih dan menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupmu. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat 14, 15 dan 16. Salinglah mendoakan dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Hendaknya kamu saling mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Itulah kehidupan di antara sesama umat di dalam satu persekutuan iman. Kita yang dulunya bukan apa-apa, saudara, sekarang menjadi berguna. Terpanggil sebagai imamat yang mewakili kasih Kristus terhadap dunia ini. Oleh sebab itulah, saudara, mari kita bersama-sama selalu menyukakan hati Kristus Yesus. Utamakanlah Yesus di dalam segala ikhwal di dalam hidupmu. Oleh sebab kasih-Nya sempurna untukmu dan aku, dan menjadi milik
kepunyaan Kristus Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah Kristus sehingga kami mendapatkan damai sejahtera yang begitu berkelimpahan. Bahkan Roh Kudus telah Engkau kirimkan untuk berdiam di dalam hati kami, hidup kami satu persatu. Sehingga kami boleh senantiasa berjalan di dalam terang kebenaran Kristus saja. Bersyukur atas firman-Mu yang maha dahsyat ini Tuhan, biarlah ini menjadi pegangan kami di dalam hari-hari selanjutnya. Hidup di dalam dunia yang penuh dengan chaos ini. Tetapi di dalam penyertaan-Mu Tuhan, kami berada di tangan perlindungan yang maha perkasa, Kristus Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih rahmat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan.
sekalian, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan mengungkapkannya bersama. Mohon kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya, apakah ada poin-poin khusus yang akan disampaikan di dalam doa? Tidak ada? Baik semua? Ya, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah, kemurahan dan kasih-Mu, bahwa di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Di tengah syukur kami dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami memanjatkan doa untuk Coki Sitompul yang berulang tahun hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu boleh melimpah di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam pelayanannya, di tengah-tengah keluarganya, pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Dikau sendiri Tuhan yang menjadi sumber inspirasi. Dia boleh melangkahkan hidupnya. Berikanlah kesehatan yang baik, hati yang berbahagia Tuhan, baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh keluarganya. Biarlah Engkau sendiri ya Yesus yang dipuji dan dimuliakan di dalam perjalanan kehidupan Coki. Terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami di sini satu persatu, termasuk juga saudara-saudara kami yang streaming online. Berkati Tuhan di dalam nafkah kehidupan sehari demi sehari. Apalagi yang di Indonesia masih terlibat di dalam satu kesulitan ekonomi, ya Tuhan, peganglah tangan mereka. Berikanlah ya Tuhan nafkah yang memang betul diperlukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ini di dalam kemurahan dan rahmat-Mu saja. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di dalam rencana besar mengadakan renovasi di daerah depan ini Tuhan. Biar boleh terjadi dengan tuntunan dan rahmat-Mu. Tuhan, kami serahkan semua pelayanan gereja ini ke dalam Dikau, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan ya Yesus, dan kebenaran-Mu dinyatakan. Kami serahkan kehidupan kami satu persatu Tuhan, boleh menjadi satu kehidupan yang mulia, taat dan tekun di dalam Dikau. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing jalan kami, bimbing kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Karenanya kami bersyukur atas Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa Bapa kami. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan warta. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise.
Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia. Atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau memimpin acara kami dalam kebaktian kami pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik kesehatan, baik pekerjaan, baik segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati persembahan ini dilurapi, hingga bisa membesarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia, terlebih di dalam gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian pengutusan dari NKB 89 bait 1, 2, dan 3. Kelak berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu disediakannya tempat tinggal ku abadi, dan aku akan dijemputnya kasihnya tidak terperi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan ulang. Justru pelayananmu dan kesaksianmu baru akan dimulai ketika saudara meninggalkan pintu depan. Saudara, bawalah salam sejahtera dari Kristus Yesus itu di dalam kehidupan dan lingkunganmu. Nyatakanlah kepada siapa saja orang kau temui bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dari Dia sajalah keselamatan itu tersedia, dan hidup baru di dalam Dia yang indah serta hidup yang dimuliakan. Saudara, sekarang marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dan menjadi milik Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai, dengarkanlah Paulus.